wabarakatuh. Saya Eka Fatma Ramadhani dari kelas Perbankan Syariah 5C. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen pembiayaan bank syariah. Di dalam video ini, saya akan menjabarkan rangkuman mengenai pemahaman saya terhadap mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-9. Pembahasan yang pertama mengenai konsep dasar pembiayaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu bank. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dan bank juga melakukan jasa-jasa perbankan seperti transfer, pembayaran, inkaso, clearing, dan sebagainya. Lalu mengenai pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pada dasarnya, penyaluran pembiayaan adalah sebuah kepercayaan, yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan sesuai dengan syarat-syarat yang jelas, dan serta menguntungkan untuk kedua belah pihak. Pembahasan yang kedua mengenai jenis-jenis pembiayaan. Pertama, pembiayaan menurut tujuan penggunaannya, meliputi produktif dan konsumer. Produktif yaitu tujuan yang dapat meningkatkan kegunaan seperti pembiayaan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah barang-barang yang tahan lama seperti bangunan pabrik dan modal lancar adalah barang yang habis dalam satu atau beberapa kali produksi seperti pembelian barang mentah. Lalu konsumer yaitu tujuan yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Contohnya, pembelian rumah. Kedua, pembiayaan menurut bentuknya meliputi tunai dan non-tunai. Tunai yaitu pembiayaan yang penguangannya dilakukan tunai ke rekening nasabah, dan non-tunai yaitu pembiayaan yang tidak diuangkan pada saat realisasi pembiayaan dilakukan. Misalnya, dapat dilakukan dengan letter of credit atau surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli atau importir yang diteruskan kepada penjual atau eksportir melalui bank koresponden atau bank yang berada di negara eksportir. Ketiga, pembiayaan menurut jangka waktu, meliputi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu berjangka waktu maksimal 1 tahun, dipergunakan untuk tujuan modal kerja. Jangka menengah yaitu berjangka waktu di atas 1-3 tahun, dipergunakan untuk pembelian mesin-mesin ringan yang penyusutannya cepat. Dan jangka panjang yaitu berjangka waktu di atas 3 tahun, dipergunakan untuk pembangunan gedung, pembelian kantor, dan lain-lain. Pembiayaan menurut segmentasi, meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha korporasi. Mikro yaitu usaha yang persyaratannya sudah ditentukan oleh bank secara langsung. Usaha kecil yaitu pembiayaan retail yang plafon pembiayaannya lebih besar dari pembiayaan mikro. Usaha menengah yaitu sifatnya customized yang menyesuaikan kebutuhan nasabah. Dan korporasi yaitu sifatnya fully customized, skimnya ditentukan bersama nasabah dan marginnya bisa dinegosiasikan. Pembahasan yang ketiga mengenai prinsip pemberian pembiayaan. Ada 5 prinsip pemberian pembiayaan yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Karakter adalah data tentang kepribadian debitur, capacity adalah kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya, kapital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Kolateral adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Dan condition adalah mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Pembahasan yang keempat mengenai proses pembiayaan. Proses pembiayaan dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, front end atau unit bisnis, bertugas untuk mencari nasabah yang ditargetkan, melakukan analisa pembiayaan, dan menjaga debitur exiting agar tetap dalam kondisi baik sehingga mampu membayar kewajibannya. Kedua, middle end. Middle end berada di kantor pusat yang berkaitan dengan aturan dan kebijakan.
bertugas untuk menyediakan infrastruktur pembiayaan seperti melakukan kebijakan dan prosedur, melakukan administrasi pembiayaan dan SLAT analisis pembiayaan, dan memelihara portofolio pembiayaan agar terkendali. Ketiga, back-end, bertugas untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan menentukan langkah penyelamatan. Pembahasan yang kelima mengenai informasi dan verifikasi data. Informasinya mengenai informasi keuangan, yaitu nasabah harus menjelaskan bagaimana sumber keuangannya. Informasi jaminan, yaitu nasabah harus menyerahkan jaminan kepada bank. Jumlah pengajuan pembiayaan, yaitu berapa jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Tujuan pembiayaan, yaitu permohonan ditujukan untuk apa? Untuk modal kerjakah, untuk modal usahakah, untuk beli rumah atau mobil, ataupun untuk investasi. Jangka waktu pembiayaan, yaitu berapa lama pembiayaan itu diajukan. Serta verifikasi data melalui trade checking, bank checking, ataupun BI checking yang tujuannya untuk mengecek data yang disajikan sudah benar atau belum. Pembahasan yang keenam mengenai tujuan analisis pembiayaan, yang tujuannya memastikan bahwa calon nasabah memiliki kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban atas pembiayaan yang diterima. Pembahasan yang ketujuh mengenai analisa pembiayaan produktif. Analisa pembiayaan produktif terbagi dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif mencakup aspek yuridis, aspek manajemen, aspek produksi, dan aspek pemasaran. Dan analisis kuantitatif mencakup aspek keuangan. Pembahasan yang ke-8 mengenai analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Analisa kualitatif meliputi aspek yuridis atau aspek hukum, yaitu nasabah harus memiliki surat legalitas pemohon. Aspek manajemen, yaitu mengukur kemampuan perusahaan tersebut baik secara individu ataupun secara keseluruhan. Apakah perusahaan tersebut dapat mengelola susunan-susunan kepengurusan perusahaan dengan baik atau tidak. Aspek produksi, yaitu berkaitan dengan produksi barang seperti investasi, lokasi pabrik, faktor-faktor, proses produksinya, sumber daya manusianya, serta sarana dan prasarananya seperti persediaan bahan baku. Aspek pemasaran, yaitu bagaimana melihat kondisi pasar, kondisi pesaing, pangsa pasar, dan kebijakan pemasaran yang berupa promosi. Aspek sosial ekonomi, yaitu berkaitan dengan apakah pembiayaan tersebut dapat bermanfaat atau tidak untuk ekonomi. Dan yang terakhir, analisis kuantitatif, yaitu terkait dengan laporan keuangan suatu perusahaan atau bank. Itulah pemahaman yang saya dapat dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-9 pada mata kuliah ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.